Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ada satu nama yang kerap muncul ketika membahas bab-bab tergelap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak awal abad ke-20, PKI bukan sekadar partai politik. Ia adalah simbol dari pergulatan ideologi, ambisi kekuasaan, dan benturan kepentingan dalam panggung sejarah nasional. 3 peristiwa besar menjadi penanda jejak panjang dan penuh gejolak gerakan ini. Tahun 1926, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, pemberontakan berskala besar meletus di Sumatera Barat dan Batavia, sebuah usaha radikal menggulingkan kekuasaan kolonial, namun berakhir dalam kegagalan dan pembersihan besar-besaran terhadap kader-kader komunis. 22 tahun berselang, dalam situasi genting pasca kemerdekaan, konflik kembali membara di Madiun tahun 1948. Pemberontakan yang dipimpin kelompok kiri ini menciptakan luka dalam di tubuh republik yang baru saja berdiri. Dan akhirnya, malam kelam 30 September 1965 menjadi bab terakhir yang paling berdarah. Kudeta berdalih revolusi mengguncang jantung militer nasional, menewaskan 6 jenderal, dan memicu gelombang pembalasan yang mengubah peta politik Indonesia secara permanen. 3 momentum, 3 zaman, namun 1 benang merah. Keinginan untuk mengubah sistem dengan kekuatan ideologi dan usaha untuk mengambil alih kendali atas negeri ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam ketiga peristiwa itu? Bagaimana PKI bergerak, membangun jaringan, dan akhirnya jatuh? Dalam narasi ini, kita akan menelusuri sepak terjang PKI dari masa kolonial hingga kejatuhannya, menggali lebih dalam akar, aktor, dan akibat dari salah satu pergolakan ideologi paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan Silungkang, yang juga dikenal sebagai pemberontakan malam tahun baru, meletus pada malam 31 Desember 1926. Titik api itu dinyalakan oleh kelompok pemberontak Partai Komunis Indonesia, PKI, di Minangkabau, Sumatera Barat. Gerakan ini bukanlah aksi spontan, melainkan buah dari perencanaan panjang yang berawal dari konferensi Prambanan, 25 Desember 1925. Di forum itu, para pemimpin PKI menggagas rencana pemberontakan besar terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun bencana alam menunda langkah mereka. Gempa bumi besar yang mengguncang Padang Panjang pada 28 Juni 1926 yang semula direncanakan sebagai pusat perlawanan, mengacaukan koordinasi. Perencanaan ulang dilakukan secara diam-diam di Silungkang pada 20 Desember 1926. Sekitar 30 kader PKI berkumpul, menyusun ulang strategi, dan mempercepat pelaksanaan. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang punya pengaruh besar di tubuh PKI, tak sejalan dengan keputusan itu. Ia menilai rencana pemberontakan masih mentah, pasukan belum siap, dan kondisi belum memungkinkan. Ia khawatir gerakan itu hanya akan membawa kehancuran dan menutup celah-celah perjuangan rakyat di masa depan. Ia menulis dokumen panjang berisi keberatannya dan menitipkannya kepada Alimin, rekannya di partai, yang hendak bertolak ke Singapura untuk berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin PKI lainnya. Musso, Budi Sujitro, Sugono, Subakat, Sanusi, dan Winata. Tan Malaka percaya Alimin akan menyampaikan dokumen tersebut dan meyakinkan para pemimpin lain untuk meninjau ulang rencana Prambanan. Jika musyawarah sudah selesai, Alimin berjanji akan segera memberi kabar. Namun hari berganti minggu dan tak ada pesan yang datang. Setelah diselidiki, kenyataan pahit terkuak. Alimin tidak pernah menyerahkan dokumen Tan Malaka. Alih-alih menggalang dialog, Alimin dan Musso justru bertolak ke Moskow untuk mencari restu dari Komintern. Meski Moskow tak memberi lampu hijau, rencana pemberontakan tetap dijalankan. Sementara itu, di Sumatera, persiapan terus berlangsung. Menjelang akhir 1926, para pemberontak di Minangkabau telah berhasil menghimpun lebih dari 1.000 pucuk senjata. Senjata-senjata itu dibeli melalui jalur gelap,
lewat Mr. Van Eck, direktur firma Bund di Medan, dan Bouman, seorang Belanda totok pemilik toko senjata di Padang, dengan perantara Mangku Dunsati. Bouman akhirnya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara setelah terbukti menjual senjata secara ilegal. Untuk mendanai pembelian, dana datang dari berbagai arah, termasuk dari Hasan Bandaro, seorang saudagar kaya di Padang. Selain membeli, para pemuda Minang juga merakit senjata dan meracik granat tangan di Sungai Puar, di bawah pengawasan Haji Idris dan Sultan Marajo. Akhirnya, saat yang ditunggu pun tiba. Pada pagi hari 1 Januari 1927, pasukan pemberontak yang dipimpin Abdul Muluk Nasution bergerak dari Silungkang menuju Sawah Lunto. Namun rencana mereka langsung kandas. Di Muara Kalaban, rombongan disergap tentara Belanda dan ditawan. Upaya merebut penjara Sawah Lunto gagal total. Rupanya Sersan Ponto, Sersan Rumuat, dan sekitar 20 pengikut mereka yang merupakan simpatisan di dalam tubuh militer Belanda telah lebih dulu ditangkap 2 hari sebelum aksi berlangsung. Meski demikian, perlawanan tetap pecah. Para buruh tambang batu bara di Sawah Lunto bergabung dengan massa rakyat. Di Payakumbuh, pasukan bantuan Belanda dari Bukit Tinggi mendapat serangan mendadak dari pasukan di bawah komando Jenderal Abdul Munab. Dalam laporan Residen Mr. Arens tertanggal 3 Januari 1927, disebutkan bahwa Letnan Timmons, komandan pasukan, tewas seketika setelah peluru pemberontak menembus jantungnya. Di berbagai nagari sekitar Silungkang, pemuda-pemuda mengibarkan bendera merah dan terlibat baku tembak, sengit melawan pasukan kolonial. Pada 3 Januari, pasukan Belanda mundur dari Silungkang, tanda bahwa pemberontakan tidak bisa diremehkan. Gejolak menyebar cepat ke berbagai daerah, Padang, Pariaman, hingga Agam. Para pejabat Belanda menjadi target serangan. Di mana-mana, suara tembakan menggema, menandai kemarahan rakyat yang telah lama terpendam. Namun perlawanan rakyat yang penuh semangat itu tak mampu bertahan lama menghadapi kekuatan militer kolonial. Maret 1927, pemerintah Hindia Belanda mengirim 12 kompi tentara dari Jawa di bawah komando Mayor Hendref. Pemberontakan pun dipadamkan dengan brutal. 4 tokoh utama gerakan di Minangkabau, Manggulung dari PKI, Yusuf Sampono Kajo dari Sarekat Islam, dan ulama Badarudin Gelar Said dihukum gantung di penjara Sawah Lunto. Ratusan lainnya dibuang ke Tanah Merah, di Gul, Papua. Meski pemberontakan berakhir dengan kekalahan tragis, getarannya merambat jauh ke wilayah lain. Di Banten, ruang gerak kaum pergerakan kian menyempit. Pemerintah kolonial meningkatkan pengawasan, memperketat hukum, dan membatasi setiap celah perlawanan. Tan Malaka yang menyaksikan semua ini dari jauh, kecewa namun tak melampiaskan dendam. Meski merasa dikhianati, ia tetap menghormati Alimin sebagai sesama pejuang, namun tidak lagi mempercayainya sebagai rekan seperjuangan. Bagi Tan, sejak saat itu, Alimin tak lebih dari teman bergembira, bukan teman berjuang. Pasca proklamasi kemerdekaan, 22 tahun kemudian, Partai Komunis Indonesia, PKI, kembali melakukan pemberontakan. Peristiwa Madiun, yang juga dikenal sebagai pemberontakan PKI 1948, merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Konflik ini meletus pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, antara pemerintahan Republik Indonesia yang sah dan kelompok oposisi sayap kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat, SHU-FDR. Dalam waktu 3 bulan, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan sebagian besar tokoh serta anggota FDR ditangkap atau dieksekusi. Akar konflik bermula dari kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin pada Januari 1948. Partai Sosialis terpecah menjadi 2 faksi. Satu dipimpin Amir Syarifuddin dengan orientasi kiri yang dekat dengan Uni Soviet, dan satu lagi oleh Sultan Syahrir yang menekankan netralitas Indonesia dalam Perang Dingin. Setelah Syarifuddin gagal mencapai kesepakatan dengan Muhammad Hatta, kabinet baru pun terbentuk tanpa partisipasi faksi sayap kiri.
Kekecewaan atas pembentukan Kabinet Hatta mendorong terbentuknya FDR pada 26 Februari 1948 di Surakarta. FDR terdiri dari Partai Sosialis, Faksi Amir, PKI, PBI, Pesindo, dan SOPSI. FDR secara terbuka menolak perjanjian Renville dan menuntut nasionalisasi perusahaan asing. Mereka menggalang kekuatan di kalangan buruh dan militer, serta membangun jaringan melalui TNI masyarakat. Kabinet Hatta meluncurkan program rasionalisasi militer untuk mengatasi krisis ekonomi dan surplus personel bersenjata. Program ini berdampak langsung terhadap kekuatan militer FDR, termasuk pembubaran TNI masyarakat pada 15 Mei 1948. Reorganisasi militer juga menyebabkan konflik dengan Divisi 4 di Solo yang dipimpin Kolonel Sutarto. Setelah Sutarto terbunuh secara misterius pada 2 Juli 1948, ketegangan pun meningkat. Kembalinya tokoh komunis Musso dari Uni Soviet pada Agustus 1948 menjadi momen penting. Musso segera mengambil alih kepemimpinan politik FDR PKI dan memperkenalkan garis politik baru yang lebih radikal. Ia membentuk biro politik baru bersama Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya. Situasi semakin panas dengan terjadinya penculikan dan pembunuhan oleh kedua kubu di Solo dan Yogyakarta. Setelah kehilangan pengaruh di Solo, FDR mengkonsolidasikan kekuatan di Madiun. Pada dini hari 18 September 1948, FDR merebut kekuasaan di Madiun, mendirikan pemerintahan nasional, dan mengklaim sebagai koreksi atas kebijakan Hatta. Presiden Soekarno langsung menanggapi melalui pidato yang menyatakan pemberontakan Madiun sebagai pengkhianatan terhadap Republik. Ia menyerukan rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso dan komunisme. Musso merespons dengan menyatakan perang terhadap pemerintah, namun beberapa pemimpin FDR, termasuk Sumarsono, mencoba menegosiasi damai. Pemerintah bertindak cepat. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Letkol Nasution. Pasukan TNI berhasil merebut kembali Madiun dalam waktu singkat. Para pemimpin FDR melarikan diri ke pegunungan, tetapi satu persatu berhasil ditangkap. Musso tewas ditembak pada 31 Oktober. Pada 19 Desember, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suripno, dan lainnya dieksekusi. Jumlah korban jiwa akibat pemberontakan ini diperkirakan mencapai 24.000 orang di berbagai wilayah. Sumarsono, salah satu tokoh pemberontakan, berhasil melarikan diri ke wilayah Belanda dan sempat menghindari eksekusi. Ia berpindah-pindah tempat hingga akhirnya ditangkap pada 1965 dalam gelombang pembersihan anti-komunis di bawah Orde Baru. Setelah bebas pada 1978, Sumarsono memutuskan pindah dan menetap di Australia hingga akhir hayatnya. Sumarsono, sang pencetus Hari Pahlawan itu, wafat di Australia dalam usia 97 tahun pada 8 Januari 2019. Peristiwa Madiun 1948 menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Ia memperlihatkan rapuhnya konsensus nasional pasca kemerdekaan dan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk meminggirkan kekuatan kiri dari panggung politik. Dalam konteks global, peristiwa ini juga menegaskan posisi Indonesia dalam pusaran Perang Dingin dan mempercepat arah kebijakan luar negeri yang condong ke barat demi menghindari stigma komunisme. 17 tahun kemudian, pada malam yang tampak biasa di Jakarta, tanggal 30 September 1965, ibu kota negara tanpa disadari berada di ambang pergolakan. Di tengah ketegangan politik nasional yang memuncak, sekelompok pasukan bersenjata bergerak dalam gelap dengan satu tujuan, menculik dan membunuh sejumlah jenderal tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. Operasi ini kelak dikenal dengan nama Gerakan 30 September, atau lebih dikenal sebagai G30S PKI. Dini hari 1 Oktober, aksi brutal dimulai. 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD dibunuh. Di antaranya Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani
serta Jenderal D.I. Panjaitan, Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Mereka diculik dari rumah masing-masing dan dieksekusi, kemudian jasadnya dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya, pinggiran Jakarta. Pemberontakan ini dikomandoi oleh kelompok yang menamakan diri mereka Dewan Revolusi, yang dipimpin oleh Letkol Untung, seorang perwira dari Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Melalui siaran radio RRI pada pagi harinya, mereka mengklaim telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal dan mengambil alih kekuasaan untuk melindungi revolusi. Namun narasi ini segera dipatahkan oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, yang dengan cepat mengambil alih kendali. Dalam waktu singkat, Soeharto menggerakkan pasukan RPKAD dan Kostrad untuk merebut kembali Jakarta. Gedung RRI dan pusat komunikasi berhasil direbut tanpa banyak perlawanan. Situasi ibu kota pun perlahan kembali ke tangan Angkatan Darat. Tanggal 2 Oktober, operasi pembersihan dimulai. Lubang buaya ditemukan dan mayat para jenderal diangkat dari dalam sumur. Masyarakat Indonesia dibuat gempar oleh kebiadaban yang terungkap. Pemerintah segera menyatakan bahwa PKI adalah dalang di balik gerakan tersebut. Partai Komunis Indonesia, yang saat itu merupakan partai politik terbesar keempat di dunia dengan jutaan simpatisan, tiba-tiba berubah status dari kekuatan legal menjadi organisasi terlarang. Di Jakarta, penangkapan massal terhadap tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya segera berlangsung. Kantor-kantor organisasi sayap PKI seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani dibubarkan. Pers yang sebelumnya pro-PKI diberedel. Kekerasan politik meluas ke daerah-daerah, menandai babak kelam dalam sejarah Indonesia. Meski Presiden Soekarno masih berkuasa secara formal, kendali militer secara bertahap berpindah ke tangan Soeharto. Pemberontakan G30S PKI bukan hanya tragedi politik, tapi juga menjadi titik balik yang mengubah arah sejarah Indonesia. Jakarta yang menjadi pusat pergolakan itu menyaksikan kejatuhan sebuah ideologi dan munculnya rezim baru yang kelak dikenal sebagai Orde Baru. Dengan demikian, sejarah gerakan komunis di Indonesia bukanlah kisah yang berdiri sendiri dalam satu dekade atau satu wilayah. Ia adalah rangkaian peristiwa panjang yang menyebar dalam 3 masa yang berbeda. Masa kolonial, masa revolusi kemerdekaan, dan masa awal Orde Lama. Ketiganya, pemberontakan PKI 1926 di Sumatera, pemberontakan Madiun 1948, dan G30S 1965, terhubung oleh benang merah ideologi dan perlawanan, tetapi juga oleh perubahan waktu dan konteks politik. Pada tahun 1926, Hindia Belanda menyaksikan salah satu pemberontakan besar pertama yang berlandaskan ideologi komunis. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Semaun, Alimin, dan Musso, Partai Komunis Indonesia, PKI, yang kala itu baru berkembang mencoba melancarkan pemberontakan bersenjata di beberapa wilayah, termasuk Batavia, Banten, dan Sumatera Barat. Di Sumatera, terutama di Padang dan Silungkang, para buruh tambang dan petani bangkit menentang pemerintahan kolonial. Namun persiapan yang buruk, ketidakterkoordinasian, dan tekanan keras dari pemerintah Belanda menyebabkan pemberontakan ini cepat ditumpas. Ribuan orang ditangkap, dibuang ke Digul, dan PKI pun dinyatakan terlarang. Namun ideologi komunis tidak mati. Ia bertahan dalam senyap, menunggu momentum baru. 2 dekade kemudian, pasca kemerdekaan, pada September 1948, PKI kembali muncul ke permukaan dengan lebih terorganisir dan militan. Di bawah pimpinan Musso yang baru kembali dari Uni Soviet, PKI berusaha membentuk pemerintahan tandingan di Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini muncul dalam situasi genting. Republik Indonesia sedang menghadapi tekanan Belanda dalam agresi militer dan stabilitas dalam negeri goyah. PKI memanfaatkan kekosongan kekuasaan di daerah-daerah tertentu untuk merebut kendali.
Namun seperti pada 1926, upaya ini gagal. Pemerintah Republik Indonesia di bawah Soekarno dan Tentara Nasional Indonesia di bawah Sudirman bertindak tegas. Musso tewas dalam pengejaran dan ribuan simpatisan PKI ditangkap atau dieksekusi. Namun justru setelah kegagalan itu, PKI mengalami transformasi yang mencengangkan. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI bangkit kembali dan menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia. Pada awal 1960-an, Aidit menjauh dari jalur revolusi bersenjata dan memilih pendekatan parlementer serta aliansi strategis dengan Presiden Soekarno. Namun di balik layar, kecurigaan terhadap ambisi politik PKI tetap menyala, terutama di kalangan militer. Puncaknya terjadi pada malam 30 September 1965. Sekelompok militer yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal TNI. PKI segera dituding sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, terutama karena beberapa tokohnya diduga terlibat dalam perencanaan. TNI di bawah Mayor Jenderal Soeharto segera melancarkan operasi balasan. Dalam waktu singkat, PKI dibubarkan, anggotanya diburu dan dibantai di berbagai daerah, dan kekuasaan Soekarno pun perlahan dikikis. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya masa Orde Lama dan lahirnya Orde Baru di bawah kendali militer. Dari 1926 ke 1948 dan akhirnya 1965, jejak pemberontakan dan keterlibatan PKI menggambarkan perjalanan penuh gejolak sebuah ideologi dalam sejarah Indonesia. Ia bergerak dari bawah tanah ke panggung kekuasaan dan akhirnya runtuh dalam tragedi nasional. Ketiga peristiwa ini tidak hanya terhubung oleh ideologi, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, pergeseran politik global, dan respons keras dari negara terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Setelah meletusnya peristiwa G30S pada 30 September 1965, situasi politik di Indonesia berubah drastis. Rakyat diguncang oleh pembunuhan 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan kemarahan terhadap Partai Komunis Indonesia, PKI pun meluas. Dalam waktu singkat, gelombang aksi massa merebak di berbagai daerah, menuntut pembubaran PKI yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta berdarah itu. Di tengah kekacauan ini, Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, tampil sebagai sosok militer yang mengambil alih kendali keamanan. Dukungan dari kalangan militer dan sebagian besar masyarakat memperkuat posisinya. Pada 11 Maret 1966, ketika suasana di ibu kota kian genting dan Presiden Soekarno merasa terancam, beliau menyerahkan surat perintah yang dikenal sebagai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret kepada Soeharto. Surat ini memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengamankan negara dan jalannya pemerintahan. Berselang 1 hari setelah menerima Super Semar, Jenderal Soeharto langsung bergerak cepat. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan keputusan untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan ini bukan hanya menjadi pukulan telak bagi PKI, tetapi juga menandai dimulainya transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Akhir Oktober 1966, di tengah ketegangan politik dan pergolakan pasca G30S, suasana di Jakarta masih terasa getir. Sorot dunia tertuju ke Indonesia, negeri yang baru saja mengguncang tatanan ideologinya sendiri. Di balik layar kekuasaan, satu nama mulai menjulang menggantikan bayang-bayang Soekarno, Jenderal Soeharto. Di sebuah ruangan sederhana, namun syarat makna, seorang wartawan televisi asal Belanda, Willem Oltmans, duduk berhadapan langsung dengan tokoh yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Kamera menyala, mikrofon merekam. Inilah wawancara eksklusif antara Oltmans dan Jenderal Soeharto, saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, sekaligus Ketua Presidium Kabinet Ampera.
Dengan sikap tenang dan kalimat yang terukur, Soeharto menjawab setiap pertanyaan Oltmans. Ia menjelaskan bahwa kendali pemerintahan kini berada di tangannya atas dasar mandat yang diberikan melalui surat perintah 11 Maret. Ia tidak mencela Presiden Soekarno secara terbuka, sebaliknya ia menyebutnya masih sebagai kepala negara. Namun jelas, dari setiap tutur katanya, terpancar pesan, era baru telah dimulai. Soeharto menegaskan bahwa musuh utama bangsa adalah komunisme. Peristiwa berdarah G30S telah membuka mata bangsa dan Partai Komunis Indonesia, katanya, telah mengkhianati tanah air. Maka sejak saat itu, komunisme tidak lagi memiliki tempat di bumi Indonesia. Namun wawancara ini bukan hanya soal ideologi. Kepada Oltmans, Soeharto juga mengungkapkan arah baru yang hendak ditempuh bangsanya. Politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif, katanya, tetapi kini lebih rasional, lebih pragmatis. Hubungan dengan dunia internasional akan dibuka kembali, ekonomi akan diperbaiki, inflasi akan dikendalikan. Pemerintah baru ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkit dari kekacauan dengan disiplin, keteraturan, dan pembangunan. Bagi dunia internasional, wawancara ini adalah sinyal tegas. Indonesia telah berubah haluan. Bagi rakyat Indonesia sendiri, ini adalah awal dari sebuah zaman yang kelak dikenal sebagai Orde Baru. Era stabilitas dan pembangunan, namun juga era kekuasaan yang terpusat dan panjang. Dan bagi sejarah, wawancara di penghujung Oktober 1966 itu adalah salah satu momen di mana arah Republik ini mulai berbelok. Diam-diam namun pasti. Het was de eerste maal dat hij zich uitsprak voor de televisie. Verslaggever Oltmans vroeg hem hoe voorkomen kan worden dat de communisten opnieuw toeslaan in Indonesië. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah 2 kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki kesuksesan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya adalah tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia dan benar-benar yang akan timbul kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila. Sesuai dengan ketetapan daripada MPRS, bahwasanya MPRS telah memberikan kepercayaan kepada Presiden Soekarno sebagai mandataris, dan untuk itu maka beliau harus menjalankan segala keputusan daripada MPRS, dan saya ditunjuk sebagai pembantunya baik oleh beliau maupun juga oleh MPRS sebagai pemegang daripada surat perintah 11. Dalam soal ini tentunya karena keinginan daripada rakyat Indonesia adalah untuk melaksanakan kemurnian daripada Undang-Undang Dasar 45, maka status daripada Presiden dan saya sebagai pembantunya adalah jelas. Oleh karena itu saya berkewajiban untuk membantu sekuat tenaga segala pertanggungan jawab yang dipercayakan oleh MPRS kepada Presiden sebagai kepala eksekutif, dan disinilah saya memang berkewajiban dalam rangka membantunya benar-benar untuk turut serta mengamankan agar supaya Presiden Soekarno sebagai presiden yang dimandatari daripada MPRS yaitu benar-benar melaksanakan keputusan-keputusan daripada MPRS itu. Sebab dalam soal ini adalah menjadi kewajiban daripada rakyat Indonesia dan daripada saya sendiri
untuk dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan membantu beliau itu dengan sekuat tenaga. Dengan jalan demikian, maka sudah benar-benar tentu tidak ada soal-soal yang diragu-ragukan dalam statusnya Presiden sebagai kepala eksekutif maupun saya sebagai pembantu yang dekat untuk melaksanakan tugas tersebut.